Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan sepeda listrik. Nomor satu, sepeda listrik ini terdapat dua pilihan tenaga, yaitu menggunakan listrik atau bisa di kayu. Jadi kalau misalkan kalian chargernya sudah habis, kalian bisa menggunakan dengan cara mengayuh, tapi sekalian sambil digas agar juga bisa untuk menambah kecepatannya. Dan kelebihan yang kedua, sepeda listrik ini relatif lebih aman bagi lingkungan karena tidak menghasilkan asap banyak. Sepeda listrik tidak mengeluarkan suara juga. Kelebihan yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan sepeda listrik ini tidak terlalu mahal. Tidak seperti biaya pemeliharaan motor seperti bayar pajak maupun kewajiban kepemilikan surat izin. Karena kecepatan maksimal hanya dapat dijalankan 40 km per jam. Yang keempat, sepeda listrik ini lebih irit bila dihitung dengan premium yang sekarang mahal dan agak boros. Satu kali cas bisa dipakai 40 kilo. Yang kelima, sepeda ini dibebani sampai kurang lebih 150 kilo. Bentuk kekurangannya yang pertama yaitu harga baterainya yang lumayan mahal. Yang hitam ini ada terdiri 4 baterai atau 4 aki. Jadi untuk pemakaiannya jangan sembarangan seperti beban terlalu berat, karena bakalan buat akinya cepat rusak. Satu aki sekitar 350.000. Kalau misalkan empat-empatnya rusak, sekitar 1.400.000-an. Jadi sepeda listrik ini komponen paling mahalnya adalah akinya. Untuk kekurangan yang kedua yaitu kecepatan maksimal cuma 40 kilo. Ada juga sepeda listrik yang lain kecepatannya sampai 50-70 kilo. Punya saya ini cuma 40 km per jam dan untuk jalan tanjakan kecepatannya bisa berkurang 30-35 per jam. Jadi buat kalian yang suka buru-buru mungkin sepeda listrik ini kurang cocok buat kalian. Tapi kalau kalian hanya untuk ke rumah, ke toko sebelah atau mengantar anak sekolah belanja ke pasar itu cukup dengan kecepatan 40 km per jam. Juga jarak tempuhnya ini spesifikasinya dapat menempuh jarak 40 km. Jadi sepeda listrik ini hanya cocok untuk jarak dekat dan tidak bisa untuk jarak jauh. Dan untuk kekurangannya yang ketiga yaitu waktu chargernya lumayan lama. Jadi untuk ngecas dibutuhkan waktu sekitar 4-6 jam. Jadi harus pertimbangkan waktu pengisian baterainya. Karena kalau terlalu lama dicas gak bagus juga buat akinya. Jangan sampai terlalu sering menghabiskan baterainya. Jadi kalau misalkan baterainya tinggal 2 garis, harus dicas dulu biar akinya tidak cepat rusak. Kekurangan yang keempat yaitu tempat servis masih sedikit dan terbatas. Dan untuk spare partnya masih inden dulu, seperti dinamo, terus kontrolnya segala macam masih agak sulit. Buat kalian yang punya sepeda listrik, kalian harus diketahui baik agar tidak sampai rusak. Dan kekurangan yang kelima yaitu panel listrik tidak tahan air seperti motor biasanya. Kalau motor mau hujan deras kayak gimana pun tidak masalah. Untuk sepeda listrik ini tidak tahan air karena bagian luar dalamnya ada komponen listrik kontroler yang masih agak kurang terlindungi. Jadi kalau hujan deras disarankan jangan dipakai dulu. Itulah sedikit informasi tentang sepeda listrik. Semoga informasi ini berguna untuk kalian semuanya. Bagi yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.